Halo guys, balik lagi dengan saya Jess Ramel Faiz di channel Jess Raman Dev. Coding asik, coding asik, coding asyik. Oke guys, balik lagi dengan saya Jess Ramal Faiz di channel Jess Raman Dev. Coding asik, coding asik, coding asik. Oke, kali ini kita mau lanjut untuk pembelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita di episode 3 kemarin kita udah belajar tuh terakhir operator, lalu kemarin ngebahas soal number juga sebelumnya kan, number, lalu ngebahas integer. Sekarang kita mau bahas tentang yang disebut operator. Nah, kemarin kita udah sempat belajar juga kan operator, hanya baru beberapa dari operator aritmatika dan juga beberapa dari operator perbandingan seperti itu. Pada JavaScript sebenarnya memiliki banyak banget operator. Nih, kita coba. Nah, nih kalian bisa lihat operator pada JavaScript itu ada banyak banget. Ada operator aritmatika, operator penugasan, perbandingan, ternary, logika, type of, komparasi dan lainnya, dan kita akan bahas satu persatu semuanya pada video kali ini. Oke, dan juga pasti kita langsung praktekkan ya. Jadi kalau yang masih nonton pakai HP, boleh kalian sambil buka laptop, atau kalau memang mau didengerin dulu sampai habis boleh. Tapi kalau memang mau ngoding bareng saya boleh langsung buka laptop, kita ngoding bareng di sini. Oke, jadi yang pertama itu operator aritmatika. Operator aritmatika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika. Nah, kemarin itu kita udah cobain ya, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton video tentang aritmatika, tentang plus minus kali dan bagi, ini boleh nonton di video sebelum ini, episode ketiga, atau bisa nonton di saya taruh deskripsi. Nah, kita akan bahas sisanya. Di sini ada modulus dan juga ada eksponen. Apa sih modulus? Apa itu eksponen? Nah, modulus ini sistem pembagian. Kalau eksponen ini seperti angkat, misalkan 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Gimana sih kalau misalkan diterapinnya di dalam JavaScript? Ya kita coba bareng-bareng ya. Di sini saya udah buat namanya operator HTML, kalian bisa ngikutin aja, terserah namanya apa. Kita buka dengan Notepad di sini. Oke, pasti dong. Memang apa lagi ya kan? Banyak yang nanya, kemarin tuh ada yang nanya juga, kenapa bang kok pakai Notepad, sama kenapa pakai Notepad sama browser, kenapa nggak pakai VS Code, atau kenapa nggak pakai text editor ya. Di sini kita mengajarkan kepada teman-teman pemula ya, teman-teman yang baru belajar, untuk pahamin dulu dasarnya. Nanti gampang nggak kalau misalkan udah paham dasar segala macam, kita beranjak ke text editor seperti itu. Oke, kita berbuka ya. Kemarin kita udah bahas peraturan aritmatika untuk yang plus minus kali bagi ya. Kalian bisa nonton aja videonya di deskripsi, bisa cantumin. Kalian belum nonton, kalian udah, mari kita lanjut ya ke modulus dan juga eksponen. Oke, pertama adalah modulus ini. Kita lupa kasih script dulu. Modulus ini untuk apa? Modulus ini untuk mencari sisa bagi. Maksudnya gimana? Kayak gini. Misalkan kita mempunyai variabel 61. 61 sama dengan 5. Lalu let 62 sama dengan
Lalu gimana cara menggunakan si modulus ini atau sisa bagi? Oke, misalkan di sini kita konsol titik lock. Kita cek dulu, kita buka inspect konsol titik lock num 1 modulus. Nah, ini hasilnya. Ketika 61 modulus dengan 62 itu hasilnya 2. Kenapa hasilnya 2? Karena sisa bagi dari 6 dimodulus dengan 4 itu adalah 2. Seperti itu. Misalkan di sini 5, hasil apa? Nah, hasilnya 1. Mungkin teman-teman yang jago matematika tahu apa modulus kegunaannya. Di sini kalau kita digunakan di pemrogramming seperti ini untuk menggunakan modulus seperti itu. Kita coba ini dulu ya. Kita rapihin dulu. Modulus. Oke. Ini mungkin bisa jadi taruh saja. Taruh di atas sini. Modulus. Terus selanjutnya kita di eksponen. Oke. Ya, kita lanjut ke eksponen ya. Yang modulusnya eksponen. Nah, eksponen gimana sih? Eksponen itu cari yang namanya perpangkatan. Kita konsol titik lock num 1 eksponen num 2. Hasilnya gimana? Kita lihat di sini. 7.776. Kenapa begitu? Karena 6 pangkat 5 begitu. Kalian bisa coba aja misalkan 6 pangkat 3, misalkan yang masih lebih kecil ya. 216. Begitu. Kita lanjut. Konsol titik lock eksponen. Konsol titik lock. Tadi. Oke. Rapi di sini 216 karena 6 pangkat 3. Oke, kita lanjut. Udah paham ya harus saya? Jadi kalau yang mau main pangkat-pangkatan bisa pakai kayak gini. Itu tadi untuk operator aritmatika lanjutan ya. Kita lanjut ke selanjutnya ada yang namanya operator penugasan. Nah, operator penugasan itu adalah operator yang digunakan untuk menetapkan nilai variabel. Sebenarnya kan ini udah kita gunain ya. Yang pertama itu penugasan sama dengan ini udah pasti kita gunain di variabel kan. Nah, yang belum kita belajar itu adalah yang plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan. Nah, ini apa sih? Kok ada kayak gini lagi setelah yang tadi ya? Kita coba langsung ke coding ya. Nah, kita buat baru di sini. Nah, tadi kita coba yang pertama itu adalah plus sama dengan, ini ada penambahan, penugasan pengurangan kali pembagian. Terus kita coba satu-satu ya. Nah, untuk apa sih bang? Bersama dengan itu bang, kayak gini.
plus sama dengan, misalkan num 1 plus sama dengan 2. Satu pun ini 6, 6 2 3. 3 gini hasilnya adalah 9. Kenapa 9? Karena 9 sama aja. Sama aja gimana? Sama kayak apa? Jadi plus sama dengan ini itu sama dengan kayak gini. Kalian lihat kan di sini. Ini sebelumnya 9. Lalu kenapa ini jadi 12? Nah, gimana? Ada yang tahu nggak kenapa? Yang pertama ini plus, kan cuma di plus doang, 9 kalau misalkan sama. Kok yang bawah jadi 12 ketika ditambah sama 2 lagi gitu kan. Jadi penjelasannya begini. Kita bedah satu-satu ya. Nih, kalau kalian mau lihat di sini nom satunya itu jadi apa? Nom duanya jadi apa? Ini sesudah. Nah, kita lihat sebelum di sini. Nah, gini. Boom. Yang bisa tangkap. Sebelumnya num 1 itu 6. Lalu num 2 itu 3. Ya kan? Di plus sama dengan jadilah 9 tampilannya. Lalu kita plus lagi. Jadi 12. Apa yang dibuat oleh dia? Jadi plus sama dengan ini menginisiasi ke dalam num 1. Jadi bukan hanya menambahkan. Jadi ketika kita menampilkan num 1 lagi setelah di plus sama dengan, maka dia akan menghasilkan hasil dari sini nih, yang telah di plus sama dengan. Jika dia menghasilkan 9. Jadi ketika dia 9, ketika ini udah jadi 9 kan, 9 ditambah num 2 itu 3 ya, jadinya 12. Kayak gitu. Jadi bukan hanya menambahkan, tapi mengubah isinya. Jadi bukan hanya menambahkan si num 1 ini lalu ditampilin gitu kan, tapi mengubah isinya, mengubah isi si num 1 ini. Jadi ketika ditampilin lagi, num 1-nya akan berubah seperti itu. Begitupun sama min, untuk min kali ya, untuk min kali bagi terus sama dulus. Persis banget kayak di plus ini. Hanya beda dari penggunaan aja. Ada kita coba coding ya satu-satu ya. Kalau kalian mau lihat di sini. Kurang kali bagi ya. Aduh. Modulus. Hasilnya jadi kayak gini kan. Nah, tadi ini 6, 3 ya kan. Ini 9, 6, yang ini 18, ini 6, ini 0. Ini jadi 0 karena num 1 jadi 0. Kayak gitu. Semoga kalian paham ya apa yang saya jelasin. Tenang, ini nggak usah dihafal, tapi dipahamin. Jadi kalian harus paham aja kalau misalkan sama aja seperti ketika di plus, minus, kali, bagi, modulus gitu kan. Nah, dia penugasan ini dia bisa mengubah isi dari variabel yang ditugasi sebelumnya kayak gitu. Jadi isi dari variabel ini akan berubah ketika kita pakai penugasan kayak gitu. Atau penugasan udah paham ya. Jadi sama seperti aritmatika, tapi dia ditugasi lagi untuk mengubah isi dari variabel yang awal ya kayak gitu. Kita lanjut ke operator perbandingan. Nah,
Operator perbandingan itu adalah operator yang digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Kemarin kita udah bahas juga ya soal operator perbandingan ini. Cukup panjang juga. Ada lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan dari. Ya, ini udah kita bahas ya ini. 4 ini, yang belum yang 4 setelahnya ini. Ada lagi namanya sama dengan, terus sama dengan, sama dengan atau identik atau tidak sama dengan, lalu tidak identik, tidak sama dengan, sama dengan. Kita bahas ya. Lanjutan dari operator perbandingan ini. Oke, di sini lanjutan operator perbandingan. Oke, masalah. Pertama itu adalah sama dengan. Nah, sebenarnya sama dengan ini sudah kita coba praktekkan dulu. Oke, saya lupa pakai di video pertama atau kedua itu untuk digunakan di if else ya. Di if else. Nah, ya seperti itu, sama seperti itu. Kalau kita coba close lagi di sini. Ini kalau misalkan hanya di konsol di sini, dia akan menghasilkan true or false, sama seperti yang kemarin. Kita lakukan di lebih kecil dari dan lebih besar sama dengan. Nah, apakah num 1 sama dengan num 2? Hasilnya adalah false karena num 1-nya itu adalah 6, lalu num 2-nya adalah 3. Apakah 6 sama dengan apakah 6 sama dengan 3? Oh, tidak, false. Maka dia akan menghasilkan false. Salah. Kalau kita ganti 6 di sini. Apakah 6 sama dengan 6? Dia Oh, sorry guys. Ini kita coba kita matiin dulu ya. Dia ngefek soalnya kita menggunakan ini di sini. Penugasan ini jadi dia ngefek. Kalian bisa hapus aja, kalian bisa komen, tapi di sini akan saya hapus ya. Oke. Kita lihat. Nah, dia akan menjadi true di sini. Kenapa true? Ya karena num 1 sama dengan 6, num 2 sama dengan 6. Seperti itu. Lalu ada sama dengan. Lalu apa bang bedanya sama dengan hasilnya true juga dong, ya kan? Kita coba dua deh. True sama dengan sama dong, hasilnya sama gitu kan. Tapi coba misalkan kita ganti ininya jadi string, apa yang hasilkan? Ada yang bisa jawab, ada yang bisa tebak? Kita lihat. Nah, yang ini tetap true, yang ini tetap true, tapi kok yang ini false? Kenapa? Karena sama dengan itu dia hanya melihat dari isinya, tapi tidak melihat dari tipe datanya. Jadi dianggap 6 sama. Ini kan adalah bentuk number ya. Nah, ini kan 6 ini dengan tipe data number, lalu ini 6 ini dengan tipe data string. Sama dengan dia akan menganggap bahwa itu adalah sama. Jadi dia akan melihat dari isinya saja. Tapi sama dengan dia akan menganggap itu berbeda dan dia akan menghasilkan false di sini. Karena selain dia melihat isi dari dalamnya, maka dia juga melihat dari tipe datanya. Di sini number, di sini string. Maka ketika 6 sama dengan string 6, maka dia akan menghasilkan false. Seperti itu. Semoga bisa paham ya. Oke. Sama juga halnya dengan ini, tidak sama dengan dan tidak sama dengan. Kita coba ya. Nah, tidak sama dengan
tidak sama dengan coba di sini. Nah, kalau tidak sama dengan itu apa sih bang? Tidak sama dengan itu apa sih bang? Itu kebalikannya, kebalikan dari ini. Maksudnya kebalikannya ya, apakah num 1 tidak sama dengan num 2? Nah, pertama kita ganti dulu ya ke sini. Nah, oke. Apakah num 1 tidak sama dengan num 2? False, karena dia sama. Ya kan? Karena dia sama. Kalau kita ganti jadi 7, true, karena dia beda kan. Apakah num 1, apakah 6 tidak sama dengan 7? Ya tidak, bukan dia yang 1. Tapi kalau 7 kita ganti jadi string, apa hasilnya? Tetap sama. Ya, tetap sama. Karena dia begini. Tapi kalau begini, nah, kita lihat. Ah, ya, bingung nggak lihat? Kalau 6, kalau dia 6 number dan 6 string, ketika 6 number tidak sama dengan 6 string, ya false, karena memang tidak sama dengan. Tapi false karena memang dia salah gitu kan. Tapi kalau tidak sama dengan di sini dia melihat nih, apakah 6 tidak sama dengan string 6? True. Karena dia melihat selain dari value-nya atau isinya, dia juga melihat dari datanya. Sedangkan yang ini tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang namanya operator ternary. Operator ternary itu adalah operator yang digunakan empty hearts and neon lights. They're playing with my mind.